sahabat liputanam.com, wah nggak kerasa ya akhir pekannya udah mau berakhir aja nih. Eits, tapi jangan sedih karena Fani masih akan memberikan informasi yang unik dan menarik supaya kamu semua siap untuk menghadapi hari Senin esok. Ada banyak fakta yang tersembunyi di dunia ini, baik fakta yang belum kita ketahui maupun yang belum kita sadari. Seperti fakta mengenai seorang penculikan bocah yang bernama Cynthia yang baru-baru ini terjadi dan teknologi canggih yang tidak dapat dibuat lagi. Mau tahu? Kepo deh. Belajar dari banyaknya kasus penculikan anak, para orang tua diharapkan untuk lebih waspada dan memberikan perhatian terhadap anaknya, terutama jika sedang berada di tengah keramaian. Jangan sampai apa yang terjadi pada bocah Cynthia terulang lagi. Berikut 6 fakta di balik penculikan Cynthia. Ridwan dan Siti Ermawati, orang tua dari Cynthia, merupakan seorang pedagang aksesoris handphone di pusat grosir Cililitan. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, Cynthia meminta izin untuk bermain di lantai 3 APGC, tepat satu lantai di atas tempat usaha Ridwan. Ridwan dan Siti yang sedang melayani para pengunjung mengizinkan Cynthia dan mengingatkan Cynthia untuk tidak terlalu lama bermain di sana. Jika biasanya Cynthia kembali ke toko usai bermain, pada 18 Juli 2015 kemarin, anak pertama dari 2 bersaudara itu justru tak kunjung kembali ke toko hingga menjelang malam. Sang ayah pun mencari Cynthia di setiap lantai, namun tak juga menemukan Cynthia. Ridwan dan Siti akhirnya melapor ke Polsek Kramat Jati mengikuti saran security. Semalaman mencari Cynthia namun tak juga ditemukan. Minggu pagi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, Ridwan meminta bantuan security PGC untuk melihat rekaman CCTV. Ridwan begitu terkejut melihat anaknya telah digandeng seorang pria yang tidak dikenal dan terlihat seperti dihipnotis. Menurut Ridwan, tidak biasanya Cynthia mau dibawa orang lain. Setelah sejak 18 Juli 2015 menghilang, Cynthia akhirnya kembali ke dalam pelukan sang ibu dan ayah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan, Cynthia ditemukan oleh pengemudi taksi di Pekayon, Bekasi. Syahirin Triansyah, sopir taksi yang mengantarkan Cynthia mengungkapkan pada pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat, ada seorang pria yang menghampiri taksinya dan meminta Syahirin untuk mengantarkan Cynthia ke PGC. Pria tersebut juga memberitahu pada Syahirin jika Cynthia akan menunjukkan jalan pulang ke rumahnya. Dan benar saja, saat sang sopir taksi menuju PGC, Cynthia meminta kepada sopir taksi itu untuk mengantar langsung ke rumahnya. Selama 3 hari terakhir, Cynthia mengaku berada di dalam sebuah kamar, berdua dengan sang pelaku penculikan. Ditanya tentang kekerasan dari si pelaku, menurut Kapolres Jaktim Kombes Umar Faruk, Cynthia mengatakan tidak mendapat kekerasan apapun dari sang pelaku. Cynthia juga mengatakan setiap permintaannya pasti dipenuhi oleh pria tersebut. Umar Faruk menerangkan bahwa kejadian ini masih terus didalami oleh polisi. Penyidik masih akan mencari tahu apa motif sesungguhnya dari penculikan tersebut. Di zaman modern ini, banyak kemudahan-kemudahan yang dirasakan lewat kemajuan teknologi tersebut. Namun tahukah Anda jika banyak teknologi canggih yang sejak dulu sudah ditemukan, namun menghilang karena beberapa kejadian. Bahkan teknologi itu sampai sekarang masih belum ditemukan atau bisa dipecahkan. Pada tahun 1900, sebuah komputer analog zaman purbakala ditemukan pada puing-puing kapal di sebuah daerah di Laut Yunani. Para penyelam menemukan sebuah alat yang mereka sebut Antikythera Mechanism, yang menurut para ahli dianggap sebagai mesin kalkulator pertama di dunia yang diciptakan tahun 100 sebelum Masehi. Alat ini ternyata sangat canggih dan membuat para ahli terheran-heran.
Pedang ini disebut pedang Damaskus. Pedang ini memiliki baja yang sangat kuat, tajam dan mampu membelah apa saja, namun tetap ringan dan mudah dibawa. Konon menurut penelitian pembuatannya sudah menggunakan nanoteknologi yang baru dikenal manusia modern beberapa tahun belakangan ini. Ketika bahan ini habis, maka berakhir pula keajaiban pembuatan pedang ini. Ilmu dan nanoteknologi zaman kuno itu pun turut menghilang. Pada tahun 1980-an, seorang ilmuwan bernama Maurice Ward menciptakan plastik terkuat di muka bumi yang tak dapat terbakar dan hancur. Bahan buatan Maurice ini dapat bertahan hingga 10.000 Celcius, bahkan bertahan dalam menghadapi goncangan bom yang 75 kali lebih hebat daripada bom Hiroshima Nagasaki. Saat NASA tertarik untuk membeli penemuannya, Maurice menolak, sampai akhirnya ia meninggal pada tahun 2011 tanpa memberitahukan formula rahasianya ini. Pada awal dekade 90-an, seorang ilmuwan bernama Jan Sloot menciptakan sebuah cara pengkompresan file digital yang amat menakjubkan. Ia dapat mengompres file video sebesar 10 GB menjadi hanya sebesar 8 KB tanpa penurunan kualitas sama sekali. Sayang, Sloot meninggal karena serangan jantung dan disket tempat ia menyimpan program rahasianya itu menghilang sampai sekarang. Pada awal abad pertama, seorang ahli pembuat kaca menciptakan sejenis kaca yang ia sebut Vitrum Flexil. Kaca ini sangat indah dan tidak bisa dipecahkan sama sekali. Sayangnya Kekaisaran Romawi merasa bahwa penemuan kaca ini akan membuat harga emas jatuh, sehingga sang ahli kaca ditangkap dan dipenggal, sebelum ia sempat memberitahukan rahasia pembuatannya kepada dunia. Pada tahun 1950, seorang psikoanalis asal Austria bernama Wilhelm Reich menciptakan sebuah alat yang disebut cloud booster. Alat ini adalah alat pembuat hujan. Reich menggunakan alat ini di sebuah daerah yang mengalami kekeringan berkepanjangan dan sukses menciptakan hujan. Orang-orang kemudian tertarik dengan penemuan ini, namun kemudian timbul ketakutan akan bahayanya manipulasi iklim yang dapat dihasilkan. Pemerintah kemudian menghancurkan alat dan sel Reich. Ia pun dipenjara. Dan sahabat Liputan6.com, usai sudah Fani menemani akhir pekan kamu. Minggu depan Fani akan kembali untuk memberikan informasi yang unik dan menarik lainnya. Jadi tetap pantau Liputan6.com ya. Dah. And the way that you kiss your teeth and you turn up so fast you clean, smells like trouble to me.